Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas materi pendidikan agama Islam kelas 11 bab 4, yaitu menjalin kebersamaan dengan saling menasihati. Kompetensi inti yang akan kita bahas adalah mengambil dari satu, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetisi dasar, yaitu menerapkan ketentuan khotbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khotbah, tabligh, dan dakwah. Menganalisis pelaksanaan khotbah, tabligh, dan dakwah. Menyajikan ketentuan khotbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya, pilihan materi. Pertama, penyebaran ajaran Islam, khutbah, tabligh, dakwah, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sekitar. Menjalin kebersamaan melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Penyebaran ajaran Islam, kita harus aktif mengamati Islam yang dibawa oleh para utusan Allah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Menyebarnya Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Amatilah beberapa metode penyebaran Islam yang terjadi di Indonesia berikut ini. Kita perhatikan gambar pertama adalah kita lihat ada seorang guru atau seorang ustadz atau seorang kiai sedang mengajarkan agama Islam atau sedang mengajarkan Al-Quran di hadapan peserta didiknya. Yang kedua, kalau kita lihat di sini ada
sebuah pernikahan, ya, pernikahan orang Islam dengan di luar Islam, sehingga salah satu dari mereka yang non Islam itu masuk Islam dan mempelajari agama Islam. Yang ketiga adalah metode dengan dakwah melalui alat-alat peraga yang kita lihat adalah dengan wayang. Kemudian setelah mengetahui, kita harus aktif bertanya, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Pertama, penyebaran Islam di Indonesia dilaksanakan melalui penyesuaian diri dengan adat istiadat tanpa paksaan dan kekerasan. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal diskriminasi. Yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan derajat dan martabat manusia, tidak membeda-bedakan jenis kelamin maupun kedudukan. Selanjutnya, agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Ketika para dai berdakwah untuk menyebar Islam, mereka harus menghadapi berbagai rintangan yang sangat berat, baik dalam bentuk celaan maupun dalam bentuk fisik. Hal itu terjadi sejak zaman Nabi dan para wali. Namun, para penyebar Islam itu terus bersabar untuk mewujudkan cita-citanya, mengajak umat agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dialami para Rasul Allah. Mereka berjuang mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dalam menunaikan perintah mulia ini, menyerukan kebenaran ilahi, mereka pun ditentang dan dimusuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyira. Artinya, begitulah bagi setiap nabi. Telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 31. Itu pula yang akan dirasakan para kader dakwah. Oleh karena itu, tidaklah heran jika seorang da'i dimusuhi, ditentang, dibantah, bahkan difitnah. Sekali lagi, karena sesungguhnya setiap orang yang mengajak kepada Allah pasti akan mendapat tantangan yang berat. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Quran Surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat 6. Demikianlah konsekuensi dakwah yang menjadi risiko para da'i. Seperti halnya para nabi, perjuangannya sangat berat dan mereka tetap bersabar seperti yang diperingatkan oleh Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura.
Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang-orang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Quran Surat Al-Insan atau surat ke-76 ayat 24. Selanjutnya kita bahas proses penyebaran Islam di Indonesia. Kita harus aktif bereksplorasi. Seperti halnya diagram di bawah ini dikenal Wali Songo. Carilah dari berbagai sumber mengenai Wali Songo tersebut. Kemudian tulislah biografi dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Cari pula contoh pahlawan-pahlawan Islam yang mendukung dakwah Islam. Ini adalah gambar-gambar yang mulia para Wali Songo. Kita harus mengenali wajahnya satu persatu, dan di daerah manakah mereka itu berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya kita aktif berasosiasi. Bandingkanlah strategi perjuangan Rasulullah di Makkah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan secara terang-terangan. Buat pula perbandingan antara perjuangan Rasulullah di Makkah dan di Madinah. Khutbah, tabligh, dan dakwah merupakan metode untuk menyiarkan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang terdapat dalam surah berikut, agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Khutbah, tabligh, dan dakwah dalam upaya menegakkan kebenaran itu termasuk dalam jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr atau Surat 103 ayat 1-3. Selanjutnya kita bahas satu persatu sekarang, yang dimulai dengan istilah khutbah. Pengertian khutbah secara bahasa, khutbah adalah berasal dari kata khotobah yaktubu khutbatan, yang berarti pidato. Dalam Islam, pengertian khutbah adalah salah satu cara untuk menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang tadi sudah kita bacakan. Orang yang berkhutbah disebut khotib. Syarat khotib: pertama, laki-laki dewasa. Kedua, mengetahui ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jamaahnya. Yang ketiga, jika berkhutbah pada khutbah Jumat, khotib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Yang keempat, fasih berbicara di depan umum. Yang kelima, mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah ketentuan khutbah Jumat.
Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dimulai setelah zuhur. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, dilakukan secara urut rukunnya. Khutbah pertama dan khutbah kedua dilaksanakan sebelum salat Jumat. Yang kelima, disampaikan dengan suara keras. Yang keenam, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Selanjutnya, rukun khutbah Jumat. Pertama, mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah pada permulaan khutbah. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat untuk takwa, memberi nasihat hal-hal yang bermanfaat. Kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Yang keenam, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ketujuh, berdoa untuk kaum mukminin dan muslimin pada khutbah yang kedua. Selanjutnya adalah sunnah khutbah Jumat. Pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Yang kedua, khotib berkhutbah dengan suara keras, jelas, fasih, sistematis, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib selalu menghadap ke arah jamaah. Yang keempat, khotib memberi salam di awal khutbah pertama. Yang kelima, khotib duduk sebentar setelah mengucapkan salam dan ketika azan dikumandangkan. Yang keenam, khotib hendaknya membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Yang ketujuh, khotib menertibkan rukun khutbah, terutama sholawat Nabi dan wasiat takwa terhadap jamaah. Selanjutnya kita bahas manfaat khutbah Jumat. Dengan menyimak khutbah Jumat yang disampaikan khotib secara seksama dan meresapi maknanya, maka kita akan mendapat pengajaran yang sangat-sangat berharga. Khutbah Jumat dapat memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan diri akan pentingnya arti ukhuwah Islamiyah, silaturahim, dan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingatkan kita untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, serta meningkatkan amal ma'ruf. Menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, merangsang kita untuk lebih giat menuntut ilmu, khususnya mengenai ilmu keagamaan. Mengingatkan kita agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu giat berikhtiar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bahas mengenai tabligh. Pengertian tabligh secara bahasa, tabligh berasal dari kata taballaga yuballigu yang artinya menyampaikan. Secara istilah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Allah kepada umat manusia
untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan niat ikhlas untuk mendapat ridho Allah agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada awalnya, tabligh merupakan salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah atau Quran Surat kelima ayat 67. Mubalik. Syarat. Yang pertama, tentunya beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, mendalami ajaran Islam. Yang keempat, tentunya berakal. Etika dalam tabligh. Pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengenai dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara istilah, pengertian dakwah menyeru seseorang atau masyarakat luas untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam menjalani kehidupan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli tentang dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl atau Quran Surat ke-16 ayat 125. Kemudian kita tampilkan teknik-teknik dalam dakwah.
Dakwah dilakukan dengan lemah lembut, sopan, bijaksana, kasih sayang, dan penuh keteladanan. Juga dakwah disampaikan tidak melakukan berbagai praktik kotor dengan mengatasnamakan dakwah. Dakwah juga disampaikan dengan menguasai konsepsi Islam dalam pengamalannya, memahami ilmu retorika, dan mampu menjalin komunikasi yang baik. Praktik dalam berdakwah. Tahap persiapan, mempersiapkan mental, memahami latar belakang jamaah, menentukan masalah, mengumpulkan bahan, menyusun sistematika, mempersiapkan fisik, dan menganalisis para pendengar. Tahap pelaksanaan. Tampil dengan percaya diri, menguasai forum, tidak menyimpang dari tema, menjadi diri sendiri, bersikap sederajat dan rendah hati, mengatur intonasi dan tempo, memberi tekanan, memelihara kontak dengan jamaah, pengembangan bahasan, memberi kesimpulan. Selanjutnya, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Aktivitas khutbah, tabligh, dan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, namun pada intinya bertujuan untuk menggapai kebahagiaan hidup dengan dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya dakwah, ajaran Islam tidak akan tersebar luas, dan jumlah masyarakat Muslim pun tidak akan sebanyak sekarang ini. Dengan demikian, dakwah memiliki manfaat yang besar. Melalui dakwah, ajaran yang bersumber pada Al-Quran dan hadis tersebar luas di berbagai belahan dunia. Tentu, kita telah mengetahui mengapa Islam dapat tersebar dengan mudah. Hal itu karena dakwah yang dilakukan didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Dakwah yang sesuai syariat Islam, dakwah yang membawa kedamaian dan jauh dari tindak kekerasan. Dakwah yang ditunjukkan dengan keteladanan. Dakwah yang murni bertujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridhonya. Dakwah yang murni bertujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridhonya. Menjalin kebersamaan melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan khutbah, tabligh, dan dakwah adalah mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku yang negatif. Tujuan khutbah, tabligh, dan dakwah adalah mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang positif. Namun, karena tingkah laku manusia bersumber dari nafs atau dari jiwanya, maka dakwah yang efektif adalah dakwah yang bisa diterima nafs, yakni dakwah yang sesuai dengan hati atau jiwa.
Dengan demikian, seorang khotib atau seorang mubaligh dan seorang dai hendaknya mampu melihat persoalan-persoalan dengan lebih teliti dan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan. Dakwah Islam menentukan tegak atau runtuhnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jamaah, mental, dan pemahaman. Selain itu, akhlak masyarakat tidak akan dapat dibangun tanpa adanya khutbah, tabligh, dan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa khutbah, tabligh, dan dakwah merupakan sarana untuk membangun kebersamaan dan menciptakan pribadi-pribadi Islami yang terhimpun dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Melalui khutbah, tabligh, dan dakwah, para jamaah akan berkumpul sehingga akan terjalin silaturahmi dan kedekatan emosional, rasa kekeluargaan dan kebersamaan akan meningkat dan rasa peduli dengan sesama akan timbul.